Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, di pagi yang cerah ini saya akan bercerita tentang kewalian seorang kiai viral, yaitu Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, atau yang lebih familiar dengan sapaan Gus Baha. Gus Baha merupakan salah satu ulama ahli Al-Quran yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Gus Baha dikenal juga sebagai sosok ulama yang sederhana sekali, santun, dan karismatik. Tidak hanya itu, Gus Baha juga diyakini memiliki keramat layaknya para wali Allah. Gus Baha diyakini memiliki keramat mata batinnya sangat kuat. Salah satu keramat Gus Baha yang terkenal yakni di saat dia berkunjung ke makam Bahlul Bangkalan. Nampaknya menjadi salah satu seorang waliullah sudah menjadi cita-cita Gus Baha mulai sejak dulu. Hal itu pernah diungkap oleh Gus Baha dalam satu kesempatannya. Gus Baha sendiri merupakan putra dari Kiai Nur Salim, pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran di Kerangan, Narukan, Rembang. Ayah Gus Baha merupakan murid juga dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam Kejan Pati. Keduanya merupakan ulama Al-Quran besar yang ada di Indonesia. Keramat wali yang dimiliki oleh Gus Baha ini tidak lepas dari didikan sang ayahnya sejak kecil. Gus Baha kecil memulai menempuh gembelengan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahnya sendiri. Hingga pada usia yang masih sangat belia, Gus Baha telah menghatamkan Al-Quran beserta qiraahnya dengan lisensi yang ketat dari ayahnya. Menginjak usia remaja, ayahnya Gus Baha menitipkan putranya itu untuk mondok kepada Kiai Haji Maimun Zubir di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang. Di Pondok Pesantren Al-Anwar itulah Gus Baha terlihat sangat menonjol dalam fan ilmu syariat seperti ilmu fikih, ilmu hadis, dan ilmu tafsir. Di saat mondok di Al-Anwar, Gus Baha mampu menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan rawi dan sanadnya. Kita sudah mondok di Al-Anwar itu sudah luar biasa. Selain Sahih Muslim, Gus Baha juga menghatamkan hafalan kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Banyaknya hafalan yang dimiliki Gus Baha tersebut menjadikan sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rakor hafalan terbanyak di eranya. Bahkan tiap-tiap musyawarah yang akan Gus Baha ikuti serta merta ditolak oleh kawan-kawan temannya, sebab Gus Baha dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalan yang dimilikinya. Selain menonjol dengan keilmuannya, Gus Baha juga sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, Gus Baha sering mendampingi gurunya, yakni Kiai Haji Maimun Zubir, untuk berbagai keperluan, mulai dari sekedar berbincang-bincang santai
hingga urusan mencari takbir dan menerima tamu-tamu ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar. Karena kedekatannya dengan Kiai Maimun Zubir, Gus Baha dijuluki sebagai santri kesayangannya. Pernah pada suatu ketika Gus Baha dipanggil untuk mencarikan takdir tentang suatu persoalan oleh Kiai Maimun Zubir. Di saat inilah kemampuan keramat Gus Baha muncul, karena saking cepatnya takdir itu yang ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Kiai Haji Maimun Zubir pun terharu dan mengatakan, kamu memang benar-benar cerdas. Selain itu, Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Kiai Haji Maimun Zubir dalam beberapa kesempatan. Kiai Haji Maimun Zubir bercerita tentang profil santri ideal, santri yang sebenarnya itu seperti Gus Baha. Terkait pendidikan Gus Baha, semenjak kecil hingga Gus Baha mengasuh pesantren warisan ayahnya sekarang, Gus Baha hanya mengenyam pendidikan dari 2 pesantren, yakni pesantren ayahnya sendiri dan pesantren Al-Anwar Rembang. Pernah suatu ketika ayah Gus Baha menawarkan kepada putranya yang bernama Gus Baha untuk mondok di Yaman. Namun Gus Baha lebih memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya. Keramat lain yang dimiliki Gus Baha yakni tentang kesederhanaannya. Tentang kesederhanaannya, Gus Baha bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya sejak kecil. Memang terkenal dengan kesederhanaannya. Gus Baha memang sosok yang sangat sederhana sekali. Kesederhanaannya bukan karena keluarga Gus Baha miskin, bukan. Dari silsilah keluarga Gus Baha, dari pihak ibu atau lebih tepatnya lingkungan keluarga di mana Gus Baha diasuh semenjak kecil, tiada suatu keluarga pun yang miskin. Bahkan kakek Gus Baha dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Keramat kesederhanaan Gus Baha sendiri konon merupakan karakter keluarga Al-Quran yang dipegang erat sejak zaman leluhurnya. Bahkan salah satu wasiat dari ayahnya adalah agar Gus Baha menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia dari pandangan keumuman makhluk atau lingkungannya. Hal itulah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan Gus Baha kesehari-hariannya yang terlihat sederhana, sangat-sangat sederhana. Dan itu termasuk sudah sebab-sebab kewalian dari seorang kiai yang viral di akhir-akhir ini, terbongkar kewaliannya. Memang saya sendiri mengakui kecerdasannya, mengakui kesederhanaannya, memang luar biasa. Para sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada, mungkin hanya ini yang bisa saya ceritakan kepada seluruh kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada tentang kewalian, rahasia kewalian seorang kiai muda Gus Baha yang disebut dengan Kiai Gus Baha. Semoga beliau diberikan ketabahan, diberikan kesehatan bersama keluarga di sana. Semoga tetap bisa menjalankan ilmu-ilmu kepada seluruh masyarakat Indonesia pada khususnya, dan seluruh Indonesia bahkan di luar sana. Semoga bisa mengalir ilmu-ilmu barokah dari beliau. Akhirnya dari kami, wallahu a'lam bishawab, wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.